Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup di hari yang baru ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menuntun kami boleh menikmati hidup di hari yang baru ini. Mengawali seluruh aktivitas kami, maka kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan syukur sambil bermohon pertolongan Tuhan, agar supaya kami dapat menjalani hidup di hari ini, melakukan kehendak-Mu. Kami mau dengar firman Tuhan sebagai pedoman, penuntun dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, harta rohani. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harta apa yang paling berharga dalam hidup? Jawabannya bisa beragam, tergantung pemahaman orang tentang harta itu. Pada umumnya, orang melihat kekayaan, apakah itu rumah, mobil, tanah, dan lain sebagainya, sebagai harta yang berharga. Ada juga yang mengatakan keluarga adalah harta yang berharga. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu yang tinggi, gelar akademik, itu harta yang berharga. Tentu tidak ada yang salah dengan semua pendapat ini. Tapi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita meyakini bahwa di atas semua harta tersebut ada harta yang jauh lebih berharga dan lebih bernilai, yaitu Injil Yesus Kristus yang menuntun kita hidup percaya dan beriman kepada Tuhan. Inilah harta rohani yang tidak dapat binasa dan yang dapat memberikan kepastian, bahkan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, merupakan suatu keuntungan jika kita bisa memiliki harta rohani ini dalam hidup. Sebagaimana tersirat dalam ungkapan Paulus di ayat 7 bacaan hari ini. Di sini Paulus menganalogikan dirinya seperti bejana tanah liat. Kiasan tentang sesuatu yang tidak berharga, lemah, rapuh, dan mudah hancur. Namun, kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang fana inilah Allah mempercayakan Injil Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang dahsyat untuk mengubahkan hidup manusia, menerangi jiwa, menginsyafkan hati, dan menyelamatkan. Paulus sangat menyadari keterbatasan dan kelemahan insaninya dan mengakui bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Kehormatannya sebagai seorang pemberita Injil bukan terletak pada dirinya sendiri, melainkan pada harta rohani, yaitu Injil Yesus Kristus yang dia miliki dan yang dia beritakan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita manusia, tetap lemah dan terbatas. Jangan pernah menyombongkan diri dengan segala pencapaian yang ada, karena semua boleh dinikmati, diraih hanya karena kemurahan Tuhan. Beruntunglah kita yang telah hidup menerima Injil, hidup beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena dalam diri kita yang lemah, ada Tuhan yang kuat bersama dengan kita. Kita harus bersyukur karena dalam keterbatasan kita
ada kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan. Karena itu saudara, jadikanlah Tuhan sebagai pusat hidup dan bergantunglah sepenuhnya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Dan bagikanlah harta rohani yang ada pada saudara, baik itu lewat kata maupun tindakan, agar semakin banyak orang yang menerima Injil, menjadi percaya dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat betapa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami yang lemah dan terbatas. Kami memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami memiliki kabar sukacita, berita Injil yang membawa keselamatan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Biarlah kami akan selalu menghargai hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kami yang telah menerima harta rohani ini akan selalu termotivasi untuk membawa kehidupan kami menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu menjaga, memelihara kehidupan kami. Ketika kami bekerja mencari nafkah, Tuhan berkatilah setiap usaha kerja yang kami lakukan. Tuhan berkati setiap keluarga dalam membangun hidup rumah tangga. Tuhan berkati setiap pasangan suami istri. Tuhan berkati anak-anak supaya dapat memiliki masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati setiap orang tua lanjut usia, supaya mereka tetap hidup dalam pengharapan, menikmati sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu berkati pelayanan yang ada di tengah jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati semua program pelayanan yang disiarkan melalui channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah semua boleh mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Diberkati semua yang boleh bersama-sama mendengarkan firman di hari ini. Ketika kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap setia mengikuti Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, jangan lupa tetap berdoa, rajin baca Alkitab, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.